Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku SD, MI, Muhammadiyah dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan belajar akidah dengan materi perusak iman, syirik, dan munafik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan membahas masalah syirik. Apa sih pengertian syirik? Kemudian macam-macam syirik yang kita pelajari pada kelas 6 semester 1. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain dalam hal yang menjadi kekhususan. Kekhususan ini yaitu dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma'ul sifat. Anak-anakku sekalian, kekhususan dalam hal rububiyah yaitu penciptaan, pengaturan, kepemilikan. Misalnya, adanya orang yang mempercayai selain dari Allah yang menciptakan, kemudian yang menghidupkan dan mematikan. Ini adalah syirik dalam hal rububiyah. Sedangkan syirik dalam hal uluhiyah yaitu dalam hal ibadah. Misalnya menyembah selain dari Allah, itu adalah uluhiyah. Sedangkan ketiga yaitu asma'ul sifat, yaitu nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Allah lah yang memberi rizki. Jadi Allah di sini yang Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Itu yang merupakan sifat-sifat dari Allah. Seandainya ada orang yang meyakini adanya yang lain selain Allah, maka itu disebut dengan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Sedangkan lawan daripada syirik yaitu tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah lah zat yang menciptakan, yang mengatur, dan seterusnya. Orang yang melakukan perbuatan syirik adalah termasuk perbuatan zalim dan dosa besar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun 'azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Luqman ayat ke-13 tentang larangan kepada manusia atau kepada kita untuk berbuat syirik. Anak-anakku yang Bu Hati sayangi, bahwa macam-macam syirik itu ada dua, yaitu yang pertama adalah syirik besar atau syirik akbar, yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil. Syirik besar atau akbar yaitu syirik yang jelas. Contohnya menyembah benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam hal
doa, niat, ketaatan, ada rasa takut, tawakal, menyerahkan segala urusannya kepada selain Allah. Itu disebut dengan syirik akbar. Sedangkan yang kedua adalah syirik asghar atau syirik yang kecil. Ini terbagi lagi kepada 3, yaitu pertama adalah syirik qauli, syirik fi'li, dan syirik qalbi. Syirik qauli adalah yaitu di dalam syirik di dalam hal perkataan. Misalnya dia bersumpah selain dari Allah. Sedangkan syirik fi'li yaitu syirik dalam hal perbuatan, dia tetap menyembah Allah tetapi masih mempercayai atau mendatangi dukun. Itu disebut dengan syirik fi'li atau perbuatan. Yang ketiga adalah syirik qauli, yaitu syirik yang ada di dalam hati. Misalnya riya atau melakukan satu perbuatan pengen dipuji oleh orang lain. Jadi itulah penjelasan dari macam-macam syirik. Anak-anak sekalian, untuk menghindari dari perbuatan syirik, yaitu yang pertama adalah kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak memperdalam ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan syirik. Nanti kalian akan dapat tugas dari Bu Hartini. Silahkan buka bukunya untuk mengerjakan uji kompetensi. Anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu syirik adalah menyekutukan Allah yang merupakan perbuatan dosa besar dan zalim yang harus kita hindari, yang harus kita banyak berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.